Ini adalah minggu terakhir Bapak Ibu di bulan Mei ini. Lalu apa yang dikatakan di player kita di medsos sudah disampaikan. Kunci membuka pintu untuk hasil yang telah lama didambakan. Ya. Kunci untuk membuka jawaban doa atau kerinduan keinginan kita terjadi dalam diri kita. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 8 ya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Saya rindu kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 8, kita kompak 3, 2, iya. Kemudian Tuhan di Mamre sedang ia duduk. Terus ketika ia mengangkat sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnyalah dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Haleluya. Nah, saudara terkasih, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, saya sedang memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa melayani. Pada minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 40. Di sana sudah disampaikan Bapak Ibu perilaku atau tindakan atau nilai yang diberikan Allah terhadap seseorang ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu. Saudara terkasih, ternyata segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita semuanya mendapat penilaian dari Tuhan kita. Ya, tidak ada sesuatu yang kita kerjakan terlalui begitu saja, tidak. Tapi semua yang kita kerjakan itu mendapat penilaian dari Allah kita yang selalu mengamat-amati kita dalam semua tindakan yang kita kerjakan. Makanya dikatakan dalam tulisan Matius itu disampaikan dalam ayat yang ke-34. Di sana dikatakan ada omongan, ada perkataan yang keluar. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Menunjuk kepada orang yang selama ini hidupnya melakukan hal yang baik. Yang berada di sebelah kanannya. Lalu dikatakan terimalah kerajaan yang telah disiapkan untukmu. Lalu di ayat yang ke-41 dikatakan ada kontra. Ya, dia berkata kepada yang ada di sebelah kirinya. Dia berkata, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang yang terkutuk. Nah, kata-kata terkutuk di sini adalah mewakili semua hal yang buruk yang diterimanya, yang dilakukannya selama ini. Lalu dia berkata apa? Enyahlah ke dalam api. Bahkan api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan para pengikut-pengikutnya. Nah, artinya ibu saudara terkasih, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita ini ternyata ada Tuhan yang menilai. Makanya saudara terkasih, ketika mereka
Berkata yang di sebelah kanan itu berkata kepada sang guru, melalui apa yang dilakukannya selama ini dia mulai membela dirinya, mulai memberikan jawaban kepada sang guru. Dia berkata, "Guru, aku tidak pernah melihatmu lapar. Aku tidak pernah melihatmu telanjang. Aku juga tidak pernah melihat engkau kekurangan. Aku juga tidak pernah melihatmu menderita. Dan aku tidak pernah melihat engkau ada dalam penjara." Lalu yang di sebelah kiri juga mulai berkata, "Aku juga tidak pernah melihatmu, Guru. Kalau aku melihatmu telanjang, aku akan berikan pakaian. Kalau aku melihatmu menderita, aku akan memberikan penghiburan. Bahkan kalau aku melihat engkau kekurangan, aku akan memberikan kepadamu makanan." Tapi apa jawaban sang guru kepada mereka yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan? Dia berkata, "Sesungguhnya apa yang kamu lakukan dari salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita, segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup kita ini, mari kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, segala sesuatu yang kita perbuat, marilah kita perbuat untuk Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu bukan mendapat hujatan lalu berkata, "Enyala dari hadapanku, pergi ke neraka yang kekal, yang tidak ditempati oleh orang-orang yang berkenan kepadaku, tapi iblis dan antek-anteknya." Kenapa? Karena kita melayani. Kenapa kita harus melayani? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita, Bapak Ibu. Dan kalaupun kita melayani, tidak bisa kita membalas apa yang kita lakukan itu untuk membalas pelayanan Kristus dalam diri kita. Karena dia berkorban segala-galanya bagi kita. Gak bisa kita balas, Bapak Ibu, sehebat apapun kita. Tapi dibutuhkan kerendahan hati. Melayani tidak enak, tapi enak sekali. Melayani tidak hanya berbicara di mimbar ini, Bapak Ibu, tapi melayani adalah sikap hati kita dimanapun kita berada. Melayani berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Vertikal dan horizontal, Bapak Ibu. Kita berkata, "Aku mengasihimu Tuhan, aku melayanimu Tuhan," tapi kita tidak melayani dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu sama dengan bohong. Tuhan berkata, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi yang kita tidak lihat, yang kita lihat saja di depan mata kita tidak kasihi. Jadi dibutuhkan suatu komitmen kalau kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan, apapun harga yang harus kita berikan. Bapak Ibu Saudara terkasih, nanti kita akan lihat seperti apa perilaku yang diberikan oleh Abraham. Tapi saya mau sampaikan, apapun sebengis, apapun orang-orang yang ada di sekitar kita, firman Allah berkata kita harus melayani. Ya, karena ada mata Tuhan yang menilai kita. Dan ketika kita melayani, ada upah yang menanti kita. Lihat dalam Matius pasal 10 ayat 42 itu, di sana dicatat, secangkir air putih saja yang kita berikan kepada orang yang ada di sekitar kita, kita tidak kehilangan upah. Tapi kita mendapat upah, itu firman dalam Matius 10 ayat 42. Secangkir air putih saja. Apalagi lebih dari secangkir air putih. Pasti kita sudah mendapatkan upah yang lebih daripada itu. Makanya saudara terkasih, ketika kita diperhadapkan kepada orang-orang, situasi-situasi yang ada di sekitar kita, sikap kita adalah melayani mereka. Bukan mengabaikan, tapi melayani. Menyebalkan melayani dia. Ibu-ibu berkata, suami saya menyebalkan. Para istri berkata, istri saya juga. Suami berkata, istri saya itu menyebalkan. Gak peduli mau menyebalkan atau tidak. Karena Alkitab kita berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat untuk Tuhan, bukan untuk dia. Maka gak ada alasan menyebalkan atau tidak menyebalkan. Tapi yang kita lakukan adalah melayani Tuhan. Ada contoh, ya saya sangat tertarik dengan apa yang disikap seorang wanita, Abigail. Tahu ke Bapak Ibu dalam 1 Samuel, kalau saya tidak salah pasal 23 di sana dicatat,
bahwa setiap hari Abigail ini harus melayani suaminya yang sangat bebal. Dia harus melayani suaminya yang sangat arogan, yang sangat kasar. Namanya Nabal. Nabal ini seorang pengusaha yang hebat. Ya. Dia orang yang kaya raya. Tapi perilakunya atau karakternya tidak baik. Dia orang yang beringas. Kalau ada salah satu atau tindakan orang-orang di sekitarnya membuat dia kesal, dia tidak peduli. Dia akan menghabisinya, dia akan marah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tapi Abigail istrinya gak peduli. Yang dilakukannya tetap melayaninya. Sampai suatu saat ya, pasukan Daud membutuhkan makanan karena mereka kehabisan makanan. Apa yang dilakukan oleh Abigail? Ketika pasukan Daud, Raja Daud itu datang meminta makanan. Ini Nabal tidak memberi. Dan dia berkata tidak boleh siapapun yang memberikan makanan kepada mereka. Tapi tahukah saudara terkasih, sekali lagi, Abigail adalah seorang hati yang melayani. Dengan segala cara dan upaya yang dilakukannya. Dia ambil persediaan itu kemudian karena dia tahu siapa yang meminta itu. Seorang raja Israel yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Jadi dia abaikan semua tantangan terhadap suaminya. Tapi dia mengambil hikmat karena Abigail itu seorang yang wanita sangat cantik sekali. Ya, dia ambil lalu diberikannya. Tahukah saudara terkasih, ketika kita melayani dengan tulus hati, ternyata Tuhan memperhatikan dan membela dan menjawab doa kita. Apa yang kita dambakan selama ini Tuhan memberikannya. Lalu saya yakin Tuhan akan mengamati Abigail dalam semua kesulitan penderitaan yang dihadapinya. Suatu saat ketika dia makan bersama dengan suaminya Nabal itu. Dia mulai menceritakan, pas dia mabuk katanya, mabuk berat. Dia mulai menceritakan waktu itu begini. Lalu aku memberikan makanan kepada mereka karena mereka adalah utusan Allah, mereka adalah hamba Allah, mereka adalah Raja Israel yang sangat diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Tahukah saudara, tiba-tiba Nabal syok, marah berat. Bukan apa-apa, dia gak rela harta miliknya, makanan, semua yang ada padanya dibagi kepada mereka. Dia gak rela. Karena dia raja, bahkan pengusaha yang sangat bengis, kikir, pelit. Ya, menahan segala sesuatu untuk dirinya. Tapi tahukah saudara, ketika didengar dia syok. Lalu akhirnya dikatakan, lama kelamaan dia sakit jantung, ya, dan akhirnya meninggal. Ya, meninggal karena perilakunya. Tapi puji Tuhannya, Abigail orang yang sangat setia dan memahami arti pelayanan. Jangan bikin aku kaget Bang Andi. Ada apa ini? Iya, mengerti arti pelayanan. Dia abaikan semua. Bengis, amarah, bahkan kejahatan, keegoisan, keserakahan dari suaminya diabaikan. Sampai pada waktu yang tepat Tuhan membela dia. Setelah dia tahu bahwa Nabal meninggal, Daud mengambil dia, pasukan Daud mengambil dia. Dan akhirnya Abigail menjadi istri Raja Daud. Saudara terkasih, saya sedang tidak berbicara, oh ya udah Bu ya, biar aja lah saya layani dia sekarang dengan baik-baik, suami saya atau istri saya, nanti saya akan dapat ganti pasangan. Bukan begitu maksud saya Bapak Ibu, bukan itu tujuan saya, bukan. Oh siap-siaplah aku mendapat pasangan baru. Saya selalu bilang sama ibu-ibu yang sudah 50 tahun ke atas atau 46 ke atas, kalau suaminya sudah meninggal, saya selalu bilang jangan menikah lagi. Apa sih yang dicari di dunia ini? Saya selalu bilang, urus itu anak-anak, bangun karyamu supaya Tuhan memberkatimu. Saya selalu bilang, emang bisa digantikan suami yang lama? Hatinya, perasaannya, cintanya bisa gak digantikan? Saya selalu bilang sama wanita-wanita yang masih muda, 45 tahun ke atas. Kalau dia bilang, iya Bu, tapi tantangannya berat. Berat godaannya Bu, katanya. Berdoa. Bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan akan bela, saya sampaikan Bapak Ibu. Karena saya salah satu mungkin wanita yang cinta mati pada suami saya. Haleluya. Jadi tidak tergantikan oleh apapun. Nah Bapak Ibu saudara terkasih. Artinya Tuhan menghargai setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari.
Makanya sebengis apapun suami, sebengis apapun pimpinan saudara, sebengis apapun anak saudara atau siapapun di sekitar saudara, layani dia dengan segenap hati. Waktu yang tepat Tuhan akan mengubah keadaan dan akan menolong dan membela kita. Lihat Abraham tadi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang dikatakannya di sini? Ketika dia mengetahui ada 3 orang datang ke rumahnya. Ini kita masuk kepada inti yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ketika dia mengetahui bahwa ada orang datang ke rumahnya. Pada saat itu panas sangat terik Bapak Ibu. Dan kalau pada situasi seperti ini tidak nyaman untuk kita berlari sana, pergi ke sana, itu tidak sangat nyaman. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih, Abraham tidak tergoda untuk tidak menyambut para tamu-tamunya. Abraham tidak tergoda untuk tidak melayani tamu-tamunya. Walaupun panas terik, tapi dia berlari. Dan tahukah Bapak Ibu, pada zaman itu Abraham adalah orang yang paling terkaya. Dan dia, Alkitab kita memberitahukan bahwa dia punya banyak para pekerja. Punya banyak kekayaan yang sangat besar karena dia sangat diberkati Tuhan. Sesungguhnya Abraham bisa berkata kepada para hamba-hambanya, para orang-orang yang bekerja di rumahnya, "Hei, itu ada tamu." Dari tendanya, tadi kan dia ada di depan tendanya. Dari tendanya bisa dia memberikan komando kepada para pekerja-pekerjanya. "Ayo sambut dulu mereka, ada tamu itu saya lihat. Ayo kejar, ada apa, tujuannya apa?" Dia tidak berkata demikian. Karena di awal dia tidak tahu yang datang itu adalah Tuhan Allah. Ya, kalau pada perjanjian lama kan banyak cara Tuhan untuk menunjukkan dirinya. Untuk diketahui dan dikenal oleh orang. Banyak cara Tuhan. Nanti kalau saudara berkata, bagaimana mungkin? Oh, Tuhan Allah itu makan, dikasih lembu, dikasih ini. Itu ada waktu yang lain. Mungkin nanti Pak Bonar ahli teologi di sana akan menjelaskannya bagi saudara. Ya, karena kalau dipikirkan kadang-kadang tidak masuk akal semuanya. Tapi kita tidak perlu pemikiran, tapi iman untuk memahaminya. Nah saudara terkasih, dia tidak berkata, tapi yang dilakukannya apa? Dia sendiri yang menyambut para tamu-tamu tersebut. Dia datang melakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Karena apa Bapak Ibu Saudara terkasih, sikap yang dimiliki oleh Abraham adalah sikap melayani. Dia berprinsip bahwa melayani itu adalah hak istimewa. Melayani itu adalah sikap hidupnya. Dan dia tidak peduli siapapun orangnya, sikap atau karakter yang terbangun dalam dirinya harus melayani. Bapak Ibu Saudara terkasih, gak gampang ya. Tapi karena Abraham memahami betul, dia berprinsip. Abraham menganggap bahwa semua orang berhak menerima keramah tamahan dari dirinya. Abraham menyadari bahwa semua orang berhak mendapat pelayanan dari dirinya. Apalagi yang dilihatnya adalah orang yang datang di depan matanya. Saudara terkasih, dia abaikan keringat, dia abaikan keletihan. Tapi Abraham malah memikirkan ya, apa yang disukai dan dibutuhkan oleh ketiga orang tersebut. Dia memikirkan apa yang harus aku perbuat supaya dia lega. Aku tahu dia sudah lelah berjalan. Supaya dia melanjutkan perjalanannya, kemudian apa yang harus aku berikan. Supaya imunitasnya naik. Supaya tenaganya kembali fit. Dan supaya dia mengalami kelegaan, apa yang harus aku lakukan. Dia pikirkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Lalu apa yang disampaikan? Dia pergi. Mari datang kemari, ayo ini ada sedikit air basuh kakimu, lalu duduklah di sini dan tunggu sebentar. Aku akan ambilkan makanan buatmu. Makanya dia katakan ayat yang ketiga dan seterusnya, dia langsung pergi ke tenda, dia panggil istrinya, ambil roti, ya buat roti yang paling enak, ya. Ambil tepung yang paling bagus, remas roti, buat roti bundar, lalu serahkan bagi kepada mereka. Saudara terkasih, bukan tepung sembarangan, bukan roti bundar biasa, tapi yang terbaik. Ya.
Memang kalau hati orang, hati yang melayani, dia nggak mau melayani yang biasa-biasa Bapak Ibu. Tapi dia selalu memberikan yang excellent. Yang excellent. Saya sangat salut dengan jemaat-jemaat Tuhan di sini. Sesi 3 ini juga. Sesi 1 juga tadi saya sampaikan dan sesi 2. Kalau melayani Tuhan, bahkan melayani hamba Tuhan, selalu dia buat yang terbaik. Bahkan dia pikirkan, wih kalau kita lagi kunjungan, aku tahu Bapak Gembala gak suka teh manis, maka dia gak akan kasih teh manis. Aku tahu Bapak itu suka espresso, maka dia beli espresso. Disiapkan kopi yang ada di rumahnya hanya kopi sederhana. Tapi itu diaduknya, dimasaknya lalu dia berikan, gak ada gulanya. Dia tahu, bahkan dia tahu, oh masakan Bapak Gembala. Saya tahu Bapak Gembala gak suka yang manis-manis. Kalau ada manis pasti dia gak akan makan. Asam manis, ikan asam manis, daging asam manis pasti gak akan dimakannya. Dia tahu. Apa yang dia suka Bapak Gembala? Oh Bapak Gembala suka rebusan, suka sambal, dan suka saksang. Itu yang disiapkan. Jadi ini karena terbangun karakter melayani. Saya yakin semenjak Abraham beserta dia keluar dari tanah yang dari nenek moyangnya, maka karakter Kristus itu terbangun dalam dirinya, karakter Allah ya pada kala itu terbangun dalam dirinya. Jadi sikap untuk melayani orang itu terdidik, termatrai dalam hatinya. Makanya dia berkata, aku akan memberikan. Tahukah saudara terkasih, ternyata sikap pelayanan yang diberikan oleh Abraham sangat mendapat perhatian dari Allah. Makanya ketiga orang itu berkata, di mana istrimu? Lihat ayat yang ke-9. Lalu kata mereka kepadanya, di mana Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Bapak Ibu, apa yang didambakan oleh Abraham selama ini? Perhatikan ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedang suamiku sudah tua? Saudara terkasih, semua pelayanan yang diberikan oleh Abraham sangat mendapat perhatian di mata Allah. Akhirnya dia berkata, mana Sarah istrimu? Kalau mereka orang sembarangan pasti tidak kenal nama Sarah. Tapi ini karena dia adalah pribadi Allah itu. Lalu dia berkata, mana istrimu? Sampai istrinya pun dia kenal. Lalu dia berkata, ada di dalam tenda. Lalu dia berkata, seperti ini tahun depan aku akan datang kembali dan aku akan melihat bahwa engkau memiliki keturunan. Bapak Ibu, buah dari pelayanan kita akan mengubah keadaan kita. Buah dari pelayanan kita akan mendatangkan mujizat pada kita. Yang selama ini sangat dinanti-nanti, seorang anak. Tapi tidak kunjung tiba datang Bapak Ibu. Tapi sekarang diteguhkan kembali. Dia berkata tahun depan seperti ini kamu akan mendapatkan anak. Baca nanti pada pasal 21. Tergenapi Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia memperoleh anak. Sarah tidak percaya, bahkan dia tertawa. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati haid, mohon maaf para wanita pasti memahami ya. Bagaimana mungkin suamiku sudah tua, sudah layu, kami berdua, bagaimana mungkin punya anak lagi? Gak percaya Bapak Ibu. Tapi ternyata ketika kita melayani dengan segenap hati, apa yang tidak mungkin itu akan mungkin bagi orang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Makanya melayanilah dengan segenap hati Bapak Ibu. Layani Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Jangan tanggung-tanggung. Melayani tidak berbicara hanya di mimbar ini pengkhotbah di depan mimbar. Lalu para tim present worship, usher, kolektan, tim keamanan, tim multimedia dan lain sebagainya. Tidak. Tapi setiap orang yang kita jumpai, orang-orang yang ada di sekitar kita, sikap kita setiap hari. Biarlah menggambarkan pelayanan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya.
Bapak Ibu masih ingat seorang pekerja di hotel yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Mungkin kalau di perhotelannya dia hanya mengantar tas. Tapi sang bapak sangat terkesan kepada sikap dari orang tersebut. Akhirnya apa disampaikannya? Sebelum dia meninggal, ditulis warisan, surat wasiat bahwa kekayaannya diberikan kepada orang muda yang mengangkat tas tersebut. Diperhatikan sikap anak muda itu ketika dia bekerja di hotel tersebut. Ternyata dia lakukan dengan sangat tulus. Dia tidak membagi hartanya kepada yang lain, tapi kepada anak muda ini yang sangat tulus melayani. Dia buat surat wasiat bahwa kekayaannya diserahkan kepada dia. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya sangat yakin anak muda itu akan tidak pernah berpikir, oh aku layani orang tua ini supaya nanti dia perhatikan aku, dia kasih tips, dia kasih uang, dia kasih yang jabatan dan lain sebagainya. Tidak pernah dia pikirkan karena dia tidak kenal dengan dia. Tapi sikap hatinya yang melayani itu ternyata mengubah keadaannya. Akhirnya dia sang pengelola hotel yang sangat bagus. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, anak-anak pastori saya selalu bilang, apapun yang kalian lakukan di pastori, mau tidur larut malam, mau bekerja, mau ini. Orang sudah ada nyanyi-nyanyi tepuk tangan, tapi kalian masih basah-basah rambutnya karena masih memasak di pastori, mempersiapkan untuk makanan hamba-hamba Tuhan, para acara-acara yang dilakukan. Ingat, itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia yang kalian layani, tapi untuk Tuhan dan upahnya dari kalian. Jadi saudara terkasih, setiap pelayanan yang kita lakukan itu mendapat perhatian dari Tuhan. Kalau kita tidak bersungut-sungut, kalau kita tidak mengeluh, tapi kalau kita tulus melakukannya, kita akan mendapat perhatian dari Tuhan. Saya terinspirasi dengan pelayanan yang dilakukan oleh Maria dan Marta, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada masalah yang salah di antara mereka berdua. Asal Yesus datang, maka Maria melakukan pelayanan kepada Yesus, mendengarkan apa yang disampaikannya. Dia tetap duduk di sana. Tapi pribadi satu lagi, Marta, dia sibuk dengan seksi konsumsi. Dia tahu, kering kerongkongan guruku sudah kering, aku kasih jus. Lalu dia tahu, sudah lapar, aku kasih roti. Lalu dia tahu lagi, dia sudah lapar, aku kasih nasi goreng dan lain sebagainya. Dia memahami. Marta memahami karena dia seksi repot di bagian konsumsi. Tapi yang salahnya di mana? Ketika Marta mungkin sudah kelelahan, dia mulai berkata kepada sang guru, "Guru, kenapa kau biarkan dia hanya duduk-duduk di sana? Kenapa enggak kami ingatkan dia supaya dibantunya saya?" Keluhan ini yang harusnya tidak muncul dan keluar dari diri kita ketika kita melayani. Karena setiap kita sudah diberikan porsi masing-masing. Sudah ada bidang kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi jangan mengeluh. Kalau mengeluh kita kehilangan upah. Benar, kita kehilangan upah. Kalau kita melakukannya dengan sukacita, kita tidak sakit, tidak kelelahan. Tapi kita happy. Kenapa? Karena kita bisa melayani banyak orang. Makanya dalam pelayanan yang kita lakukan dimanapun kita berada, jauhkan keluhan. Tapi lakukan dengan tulus hati. Lakukan dengan tulus hati. Karena setiap kita akan mendapat perhatian dari Allah kita. Mau driver, mau membersihkan halaman, mau keamanan, mau pegang soundman, mau pegang kamera seperti ini. Bapak Ibu tidak enak terus menerus berjam-jam di atas sana, soundman, multimedia, lighting itu tidak gampang. Tapi kalau mereka tidak mengeluh, mereka sebenarnya sudah mendapat upahnya. Ada mata Tuhan yang melihat. Dan kalau kita seperti ini, kita hanya duduk mendengarkan, kita juga mendapat upah. Yang penting praktekkan semuanya karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Ada satu kekurangan yang dimiliki oleh Lot. Saudara terkasih, ketika dia tinggal bersama dengan pamannya Abraham, dia sudah mengetahui bahwa para pekerja yang ada di rumah dari Abraham itu, di tempat Abraham itu, pertengkaran terjadi.
Tapi Lot membiarkan semuanya itu dan tidak melayani mereka. Lalu apa yang terjadi? Lot akhirnya dia mendapat hal yang buruk, yang tidak seperti yang dibayangkan dalam dirinya. Ketika dikasih pilihan sama Abraham, mana mau kamu pilih? Yang dia pilih adalah tempat yang nyaman. Dia lihat sungai Yordan, dia lihat keberadaan di sana. Dari segi finansial, dari semua sangat mantap. Tapi dia tidak menyadari tempat yang dipilihnya dekat dengan Sodom dan Gomora, yaitu tempat yang sangat-sangat brutal dan jahat sekali. Dan akhirnya membuat dia menurun secara roh, secara spiritnya. Dan akhirnya kita mengetahui seperti apa akhirnya dari kehidupan dari keluarga Lot. Tapi keluarga Abraham, karena adalah melayani. Wow, hidupnya diberkati Tuhan. Bahkan lewat dia kita disebut sekarang menjadi anak-anak yang memiliki iman, warisan rohani yang kita miliki dari Bapak. Orang percaya itu Bapak kita Abraham. Kenapa? Karena melayani. Makanya Bapak Ibu, kalau di keluarga kita, di tempat kita bekerja, kita melihat ada sesuatu hal yang ganjil. Lalu kita mulai menahan-nahan, tidak mau melayani mereka. Hati-hati. Yang terjadi adalah nanti kemerosotan di secara spirit, secara roh kita. Kalau kita membiarkannya. Tapi kalau kita sudah melakukan penasehatan, kita mementor mereka, tapi mereka tidak mau berubah, itu tidak salah kita lagi. Yang penting sikap dari hati kita sudah mau melayani mereka. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah berhenti melayani. Layani suami saudara dengan segenap hati. Jangan karena terpaksa. Ya. Tapi layani suami, layani istri, layani anak-anak kita. Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka juga. Sehingga berkat Tuhan akan mengikuti kita. Mari kita tutup Alkitab kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.